Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat rohani, sehat jasmani. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya, yang semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Yang saya hormati para alim ulama dari beserta jajaran aparatur pemerintahan, para kiai, para ustadzah, para santriawan santriawati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, muslimin muslimat, umat Islam di mana saja berada. Yang semoga kita dalam menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, semoga dilancarkan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Diberikan kesuksesan dalam semua aktivitas dalam bentuk apapun. Dan semoga kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus sesuai sunnah dan Al-Quran. Amin. Tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada, baik dari kalangan para alim ulama dan para kalangan aparatur kepemerintahan, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Semoga semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini yang insya Allah saya Aki Pangidar Tomat akan memberikan satu tip rahasia yang bukan rahasia lagi. Semoga kita mendapatkan pencerahan dalam mendengarkan kontak suara ini di mana saja kita berada. Tapi sebelum saya meneruskan uraian kata-kata ini dengan kerendahan hati, saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua adik kakak muslimin muslimat umat Islam di mana saja berada, untuk kelancaran siar Islam ini, mohon tekan tombol lonceng, subscribe, tinggalkan kolom komentar di nomor 112. Amin.
pangedar tomat. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah subscribe. Kita masuk ke bab dengan tema menata struktur ekonomi. Dalam keadaan zaman sekarang, kita tidak lepas dari kebutuhan namanya itu faktor ekonomi. Maka dari itu, selaras dengan zaman yang berjalan sekarang, maka insya Allah saya Aki Pangedar Tomat akan berbagi tip rahasia yang bukan rahasia lagi. Manajemen pengaturan keuangan, baik itu dalam diri pribadi, dalam keluarga, lingkungan kelompok, atau organisasi antar sesama. Dengan tema manajemen keuangan, kita masuk ke bab 1. Bila mana kita ingin terlepas dari masalah pertumbuhan ekonomi, maka kita harus menempatkan, berlatih, rajin, sabar dalam semua aktivitas yang kita jalani, terutama dalam pembagian struktur keuangan, pendapatan, dan pengeluaran. Contoh 1, dalam aktivitas kita, baik itu berdagang, bertani, kuli, atau buruh, apapun itu bentuk aktivitasnya. Contoh, kita mendapatkan penghasilan dari per hari itu senilai Rp100.000. Maka dari mata pencarian kita senilai 100.000 itu dibagi 5. Yang pertama atau yang ke-1, kita sisihkan untuk biaya konsumsi kebutuhan keluarga, jelasnya makan dan minum, sekitar Rp70.000. Yang kedua, untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita sebesar Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, atau Rp20.000. Sesuai tergantung keadaan. Pendidikan anak-anak bisa kita mengambil Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, atau Rp20.000. Yang ketiga, kita sisihkan tabungan jaga-jaga
tabungan jaga-jaga itu namanya kita manusia hidup ini tidak sehat saja, ada sehat ada sakit ya. Maka kita tabungkan yang 5 itu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya kita sakit. Yang keempat, kita sisihkan untuk biaya cita-cita sebesar Rp5.000. Yang kelima, kita sisihkan Rp5.000 untuk biaya hiburan ya. Karena kita sebagai manusia, seni itu adalah budaya, perlu kita hiburan. Maka dalam proses tata pembagian penghasilan per hari atau per minggu, per bulan, bahkan per tahun, kita bagi 5. Jumlah harian dalam setahun 360 hari. Maka dalam kurung 360 hari ini kita ambil yang 10 bulan 300 hari, yang 60 hari 2 bulan kita simpan sebagai waktu kita beristirahat. Karena kita manusia ya, kadang-kadang kita ada keperluan, baik itu keperluan pribadi, bermasyarakat atau keluarga. Maka kita poinnya ambil 10 bulan. Jadi 300 hari. Nah, kalau manajemen keuangan ini teratur, kita tata dengan cara kita contoh mendapat hari ini hari Senin, mendapat 100.000 nih ya, kita berikan pada istri kita 70.000, itu untuk konsumsi keluarga, makan minum keluarga kita ya. Maka yang kedua biaya pendidikan anak-anak, yang ketiga biaya jaga-jaga, yang keempat biaya cita-cita, yang kelima biaya hiburan. Nah, seandainya kita berlatih untuk sabar, dari hari pindah hari, dari hari pindah minggu, dari minggu pindah bulan, dari bulan pindah tahun ya, maka sehari 5.000 kali 30 hari 1 bulan, maka jumlah yang terkumpul uang cita-cita kita 5.000 per hari, maka sejumlah 150.000 kali 10 bulan, maka sudah terkumpul 150.000 kali 10, 1,5 juta. Itu dana
yang 5.000 per hari. Baik itu dana jaga-jaga maupun dana cita-cita dan dana hiburan. Jadi dana jaga-jaga 5.000, dana cita-cita 5.000, dana hiburan 5.000. Kalau dana untuk biaya pendidikan anak-anak dalam konsumsi keluarga itu tidak lepas, ya, harus mengalir karena itu tidak bisa kita tinggalkan. Ini yang perlu kita jaga yang 3 nih. Yang ke-1 dana jaga-jaga, ya, jangan kita memikirkan sehat saja ini hidup, ya. Yang kedua dana tabungan masa depan, cita-cita. Yang keempat dana hiburan, ya. Jadi jumlahnya 1 bulan itu 150.000. Jumlah 10 bulan 300 hari jumlahnya 1,5 juta. Coba kita kalikan, kalau kita ini tidak ada halangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat dalam jangka 1 tahun penuh, baik kita, istri kita, anak kita, maka uang itu tidak akan terpakai. Dan kita tidak hura-hura, tidak riya, tidak hiburan, maka dana 1,5 juta itu akan terkumpul. Dan dana tabungan cita-cita kita sebesar 150.000 per bulan per tahun 1,5 juta, maka akan terkumpul. Kita gabungkan 3 menjadi 10, maka sudah terkumpul dalam 10 bulan itu 4,5 juta. 4,5 juta. Kecil 5.000 sehari, ya. Bagaimana tata caranya? Pertama kita lakukan beli kotak atau celengan, ya. Celengan 5 atau 4 atau 3 celengan. Kita nih habis dagang atau habis apa saja, habis tani, yang penting menghasilkan uang, ya, asal jangan dapat di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, menipu, itu jangan, ya. Maka dari per 100.000 itu kita ambil 70.000, kasihkan sama istri, trek, ya. Itu sebagai nafkah dohir, ya, nafkah kewajiban sosok seorang suami kepada istrinya. Jangan ditanyakan lagi, ya, mau habis mau gimana itu terserah istri, karena suami mencari berikan istri, jangan sampai ditanyakan lagi. Kalau ditanyakan lagi namanya tidak percaya, ya, namanya mengoreksi. Istri nanti tidak enak, akhirnya timbul perdebatan. Yang sudah dikasih sama istri biarkan, ya, pintar-pintar istri, insya Allah berkah manfaat sama istri itu, ya, diberikan beras, belikan ikan dan kebutuhan kita semua. Kita pun yang mengasihinya, suami ini makan lagi, dihitung-hitung mah itu si istri hanya capeknya doang, ya, hanya capeknya doang. Nah, tugas seorang istri itu berat, 24 jam tidak berhenti, ya. Jangan mesepelekan tugas istri. Kita mah enak laki-laki, cari uang dikasihkan makan minum, tahu
pakaian bersih, tahu makan anget, tidur di kelon nih ya, kopi disediain, enak laki-laki mah. Makanya jangan sekali-kali kita merendahkan martabat seorang perempuan ya, itu ya. Kalau kita ini menghormati ibu kita ya, kita hormati, hargai, cintai istri kita ya. Sama saja kita menghormati ibu kita tuh, menghargai ibu kita, mencintai ibu kita, sama aja ya. Itu namanya laki-laki ya. Nah ini yang 5.000 atau 10.000, 15.000, 20.000 itu untuk biaya pendidikan anak-anak ya. Kita sesuaikan, selaraskan dengan pendidikannya, TK, SD, SMP atau SMA ya. 20.000 tinggal 10.000 lagi nih, 10.000 lagi atau tinggal 15.000 lagi. Kita masukkan tuh ke tabungan uang jaga-jaga, sub titip sama istri. Bila mana digembok gitu ya, digembok, kuncinya dibuang kuncinya, biar kita jangan tidak bisa buka. 5.000 masukkan tuh. Ada kotak lagi uang cita-cita. Kalau kita nih 5.000 tuh, gembok lagi, buang kuncinya. Jangan ya. Yang ke ada lagi lobang itu uang hiburan. Uang hiburan 5.000 sub ya, masukkan, gembok lagi, buang lagi kuncinya ya. Jadi gemboknya ada, wadahnya ada, kuncinya nggak ada nih ya. Kuncinya nggak ada, dibuang sama kita, sehingga kita tidak bisa mudah untuk mengambil ya. Itu latihannya begitu, latihannya ya. Dan kalau kita ingin, ada keinginan itu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, santai, rileks. Biarkan, kita lihat tetangga hari ini beli ini, minggu ini beli ini ya, bulan ini beli ini, kita tidak beli apa-apa, biarkan saja, biarkan ya. Sabar, kita sabar terus saja. Nah kalau kita sudah menginjak 10 bulan, 10 bulan atau 1 tahun hitungannya ya, maka kita cari itu alat untuk membongkar itu celengan kita ya, celengan kita. Maka sudah terhimpun di dalam satu kotak itu 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, jumlahnya 4,5 juta. Baru kita panggil istri kita ya, gitu. Hai yang tersayang, istriku yang tercinta ya, sambil kita gendeng atau kita gendong tuh istri kita ya, gendong, mau beli apa nih gitu ya. Beli apa, ada uang dana segini nih ya, 1,5 juta. Karena kita sehat walafiat, alhamdulillah diberikan umur yang panjang, disertai sehat walafiat dohir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mau beli apa nih, kita gabungkan aja nih 3 tabungan ini 4,5 juta. Contohnya mau beli tanah untuk rumah kita, contohnya mau batu ya, beli pasir dan beli semen, insya Allah itu, insya Allah ya. Tuh. Uang hiburan 1,5 juta, uang cita-cita 1,5 juta, uang jaga-jaga 1,5 juta, jumlahnya 4,5 juta ya. Itulah tata manajemen keuangan keluarga. Bisa kita pelajari dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan setempat ya, kelompok, organisasi, di antara
sesama. Karena apa? Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu sabar. Pertama kita belajar rajin dulu, rajin. Terus kita sabar. Karena keajaiban sabar ini luar biasa. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam nabi yang paling terkaya. Tapi Nabi Sulaiman itu kayaknya urusan materi dan pangkat. Ya. Kekayaan ini terbagi ada 4. 1 kaya materi, kedua kaya hati, ketiga kaya ilmu, keempat kaya pengertian. Kaya harta kalau kikir pelit bahaya. Ya, kaya ilmu kalau pelit kikir tidak diamalkan cuma untuk dirinya saya sendiri, tidak diamalkan sama anak istrinya, bahaya, membakar diri kita. Kaya hati cuman pintar doang, ini tahu itu tahu, ini mengerti itu mengerti, tapi tidak mengerti dan tidak diartikan. Contoh begini, yang tahu punya uang 1.000 rupiah, ketika datang seorang anak minta uang sama seorang ayah atau seorang ibu, maka ibu itu dalam itu minta uang aja, uangnya juga tidak ada. Nah itu termasuk, ya tidak ada ini termasuk dicatat oleh malaikat itu munafik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu paling benci kepada orang-orang yang munafik pun. Itu cermin contoh makhluk yang arogan, makhluk yang tidak sabar. Dari kata itu bisa dipahami. Awas ya, hati-hati siang dan malam, dari tidur sampai tidur lagi, perilaku kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ya, baik itu penglihatan, penghisapan, pengucapan, pendengaran, langkah, pemegangan, dan semua aktivitas yang kita lakukan itu tidak luput dari catatan malaikat. Ya, semuanya kita harus pertanggungjawabkan. Ya, siapa yang menanam dia akan memetik buahnya, baik itu dunia maupun akhirat. Maka hati-hati kita, ya, hati-hati. Maka janganlah kita yang ada, kalau ada, kalau nggak ada, ya nggak ada, ya. Contohnya begini, ada uang 10.000 atau 1.000, datang anak minta duit. Hei, kamu minta uang aja tuh 1.000, nah itu aja udah, walaupun kasar insya Allah berkah, amin, ya, itu aja. Nah kalau kita usaha ini dalam bentuk tani kuli dagang, kalau manajemennya ini rusak, sebesar apapun itu penghasilan kita akan runtuh. Hari ini dapat 100.000, hari ini dapat 200.000, hari ini dapat 1 juta, dapat hari ini habis, sore ini dapat, minggu ini habis, hari ini dapat, bulan ini habis hari itu, ya, tutup lubang, gali lubang, dapat 1 tahun, habis bulan ini atau habis 1 minggu, karena itu manajemennya rusak. Ya, itu cermin
makhluk yang tidak menanamkan rasa kesabaran. Maka kita kalau pengen cita-cita nih ya, kalau ada cita-cita jangan tergesa-gesa, santai, rileks aja ya. Dari hari ini, sesudah hari ini kita pikirkan datang minggu, datang bulan, 1 tahun kena baru tuh ya, insya Allah. Maka dengan tata pengaturan manajemen seperti ini, dalam Islam semuanya sesungguhnya dibagi 5, baik itu waktu atau yang lain-lain. Sehari semalam kita bagi waktu itu 5 ya. Waktu kita sholat ya, waktu kita kerja ya, gitu. Waktunya kita istirahat ya, gitu. Waktunya kita belajar, waktunya kita hiburan, enak ya. Nah, kalau kita dalam kurung lah 1 tahun kita mau hiburan ya, hiburannya kita berjaroh. Jaroh itu artinya mendatangi ya kepada ibu kita, sanak saudara kita di mana saja berada, atau kita hiburan yang lebih meningkat ke tempat-tempat religi, wisata religi, ke makom wali-waliullah ya, ke umroh, atau kita ke Baitullah melaksanakan rukun Islam yang kelima nih, gunakan hiburan uang hiburan ya. Kalau kita pengen TV, pengen rumah, pengen motor, pengen mobil ya, bayang lain-lain, itu uang tabungan cita-cita ya. Nah, kalau kita ada sakit ya, untuk berobat kita gunakan tabungan, jaga-jaga, insya Allah. Kita jangan berpikir pendek hidup ini ya. Kita lihat ke depan, walaupun umur kita tidak tahu ya, kadang-kadang dalam hati kita itu timbul perasaan, lebih baik sekarang lagi sehat, sekarang habiskan, nanti besok ngecari lagi lah, gampang. Jangan mempermudahkan segala macam urusan. Itu timbulnya dari hawa iji, dari nafsu. Celaka kita kalau cara berpikir begitu. Itu namanya gak tahu kita besok, apalagi sekarang musim hujan nih ya. Sekarang berencana nanti juga besok, datang besok kita hujan, gak bisa bergerak, atau besok kita ada halangan, apa aja tuh halangannya ya. Yang dapat kemarin habis ya, istri udah muring-muring, anak udah muring-muring, beras nggak ada, jajan untuk sekolah nggak ada. Nah, ini disinilah ya. Maka kalau cara berpikir begitu, kita buanglah jauh-jauh ya, buang jauh-jauh. Nah, kalau kita caranya manajemen keuangan kita teratur, kita ulet, sabar, rajin, cerdas, cermat ya. Tunggu waktunya. Mau beli TV, tunggu waktunya. Beli motor, tunggu waktunya. Mau umroh, tunggu waktunya. Mau naik haji, tunggu waktunya. Nah, ketika kita datang problem-problem masalah hidup, datang sakit ada dananya, mau hiburan ada dananya, mau cita-cita ada dananya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan keresahan dalam hati. Insya Allah kita akan diberikan tenang dalam hati, tenang, rileks ya, tenang. Walaupun orang yang lain itu udah begini, udah begitu, udah begini, udah gitu ya, kesana kemari kesana, kita mah tenang aja, rileks aja, santai ya.
Tapi dari tahun kita beli ini, tahun depan kita beli ini, tahun depan kita beli ini, tahun depan kita beli ini, terus insya Allah kecil-kecil akan menjadi bukit, ya. Maka yang kecil ini mampu untuk mendobrak yang besar. Ketika orang dikasih kecil itu harus bangga, harus semangat, karena akan menjadi besar. Tapi ketika itu orang besar, hati-hati. Semakin tinggi kita mendaki, semakin angin kencang. Maka berpegang teguh pada prinsip Al-Quran, Ainul Karim, dan Sunnah. Jangan tinggalkan sholat. Ya, kalau kita tidak memegang teguh Al-Quran, Ainul Karim, dan Sunnah, meninggalkan sholat, tunggu kehancurannya. Cepat atau lambat akan hancur. Setinggi apapun, sepintar apapun, secerdas apapun orang itu berkarya, karena apa? Dasar syariat, dasar syarat yang disebut torekoh, pengamalan sebagai syarat. Syarat itu bagaikan jembatan untuk melintasi kita. Yang disebut syariat itu adalah sholat. Sholat itu penghadapan. Maka dengan ini saya sampaikan dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, keluarga saya pribadi, umumnya muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, umat Islam di mana saja berada. Kalau kita ingin memperbaiki ekonomi kita, dalam diri kita, keluarga kita, dan lain-lain, maka belajarlah kita untuk rajin, sabar, dan terampil. Demikianlah yang saya dapat sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf doa dan batin. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.